Siti Maryam niku memang sejak sebelum hamil Nabi Isa niku sineng tirakat. Nek bahasa kula ngoten niki, bahasanya ngeten niki. Yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Saya kumpul-kumpulkan ada 11 tema tentang Nabi Isa dalam Al-Qur'an. Niki nggih belum sepenuhnya. Yang pertama di dalam Quran surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalu Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi kan sering jadi pertanyaan gitu. Kan lebih antik, lebih istimewa Nabi Isa daripada Nabi Muhammad kan. Sering kali. Nah, ini kan ukoro-ukoro atau pembahasannya orang-orang yang memang seneng debat mawon. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu masih butuh ibu, Nabi Adam itu mboten enten ibu, yang mboten enten bapak, malahan kan ngoten. Nggih. Terus lebih istimewa mana kan ngoten. Nah, nggih, Allah tidak pernah membeda-bedakan kalau dalam Al-Qur'an. Semua nabinya adalah istimewa. Kalau di dalam hadis memang Rasulullah menyebut bahwa yang paling mulia gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabi-nabi. Kemudian di antara nabi itu ada 5 yang terpilih. Nah, ulul azmi. Saya dulu nyingkatnya menjadi minim. Sebetulnya minim itu juga bisa mimin toh. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Mengapa kok ulul azmi? Ulul azmi itu adalah para nabi yang memiliki keteguhan. Keteguhan dalam hal apa? Dalam hal mempertahankan iman, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang sangat besar. Cobaannya banyak. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang menarik terkait dengan eh, penciptaan Nabi Isa ini kan sebetulnya sama persis, sama persis terkait ditiupkan roh di dalam bentuk jadi yang sudah dibuat, yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam setelah jadi, kalau di dalam tafsir-tafsir itu setelah jadi sebelum ditiupkan roh di dalam jasad Nabi Adam itu ditafsir dibuat mainan iblis, Pak. Jadi iblis itu sudah hafal dengan dalam diri kita. Di dalam hadis disebutkan bahwa iblis termasuk anak turunnya Adam itu berjalannya di tubuh kita itu sebagaimana berjalannya darah. Nah, angel banget toh, Pak. Masa kita aja nggak bisa melihat darah kita pada waktu seperti ini. Iblis ini menguasai tubuh kita sebetulnya. Dia kemana-mana kan begitu. Untuk menundukkan iblis dan anak turunnya setan-setan itu, kita tidak usah melawan iblis maupun setannya. Cukup berbaktilah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, otomatis kalah. Nah, gitu. Mboten usah ngantemi iblis. Tapi cukup berbakti sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah. Berbakti kepada Allah, beribadah sebaik-baiknya itu adalah menghakikikan yang pertama iman. Yang kedua menghakikikan keikhlasan, menghakikikan kemakrifatan. Ini ku berkaitan, orang niku mboten saged beribadah dengan hakiki kecuali imannya hakiki. Imannya itu tidak bisa hakiki kecuali makrifatnya hakiki. Nah, Nabi Isa juga begitu disebutkan di dalam ayat yang lain bahwasannya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah
untuk memberikan roh, meniupkan roh kepada Siti Maryam nggih, sebutan Jawanya ngoten. Siti Maryam. Siti Maryam niku Siti dari kata Sayyidatina. Jadi kalau ada orang namanya Siti, itu sebetulnya nggih niku Sayyidatina siapa ngoten. Nurhaliza sing kula hafal. Sama Nurbaya. Oke, kemudian berikutnya di dalam Quran surat 16 dan 17 surat Maryam disampaikan. Yang artinya saya langsung baca artinya dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ngoten niku terjemahan. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Yang menarik nih, kalau kaitannya dengan hari-hari kita sekarang ini, Siti Maryam niku memang sejak sebelum hamil Nabi Isa niku sineng tirakat. Nek bahasa kula ngoten niki, bahasanya ngeten niki. Yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Nah, yang menarik, Pak, memang perasaan saya niku enten terjemahan, bukan terjemahan, enten pemahaman begini. Orang niku nopo saged dipanggihi malaikat kalau mboten tirakat kaya ngoten. Jadi gampangannya niku menyamakan gelombang. Gelombang nggih gelombang kesucian malaikat dengan kesucian yang manusia yang sebetulnya banyak kotoran ini kemudian dibersihkan dengan cara tirakat itu. Cara salah satunya tirakat nggih ngoten iki, menjauh dari masyarakat. Dan itu banyak dilakukan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam nggih ngoten to, teng Gua Hira. Terus nek sakniki pripun, Pak? Kalau sekarang niku nggih monggo mau seperti itu, tapi jangan lama-lama. Kok jangan lama-lama nih, bisa seperti ini. Besok kan Ramadan. Kabar-kabarnya Ramadan itu anak sekolah mau diliburkan lagi. Kabarnya. Kula nggih bingung ini. Wong tua napa mboten bingung nek anake libur sekolah besok niku. Sementara dia masih kerja. Sing jaga teng omah sinten? Nah, caranya seperti itu umpamanya menyepi sebulan. Ini biasanya 40 hari. Nah, ada tempat-tempat yang seperti itu disediakan untuk nyepi. Nyepi niku dalam pengertian bukan nyepi kalau sekarang nyepi kemudian bawa HP ya malah penak dong. Browsing terus itu kan. Nyepi niku dalam pengertian beribadah. Di Tulungagung itu ada yang namanya Pondok Pesulukan Torekoh. Itu ada yang di situ 7 hari, 3 hari ada enggak ya? Saya kurang kalau tahu kalau 3 hari. 7 hari sampai 100 hari ini wonten. Biasanya memang itu bagi orang-orang yang sudah mendaftar menjadi anggota atau murid dari guru di sana. Torekoh, nih, murid Torekoh. Ada yang diperintah gurunya 7 hari, ada yang 21 hari, ada yang 40 hari. Nah, kalau kita sekarang yang punya profesi masing-masing ini kan sangat tidak mungkin. Maka itu bisa dikonversi. Caranya nek pun dalem pun lah, mboten usah nonton bal, napa maneh nonton YouTube ngoten. Nah, kita sediakan waktu itu 10 menit. Oh, 10 menit kok pengin madani sing 40 dina ya suwi kan. Nggih, paling enggak ya 1 jam. Tapi nek mboten saged nggih salat sak rakaat mawon kantuk gitu. Boleh. Kita sholat 1 rakaat itu kan boleh, Pak. Namanya sholat witir. Salat 1 rakaat. Oke. Bersyaratnya nggak usah serikatan.
Syaratnya apa, Pak? Nah, saja dan kalau mandi subuh, Oke. Eh, jadi sholat witir itu bisa dilakukan setelah sholat isya, menjelang tidur, di tengah-tengah itu atau menjelang subuh. Biasanya kalau orang melakukan setelah isya, itu memang biasanya nggak tahajud. Nggak tahajud artinya ya tidur bablas sampai subuh. Orang-orang yang melakukan mau tidur gitu, kekhawatirannya tidak bangun. Nah, orang-orang yang melakukan di akhir dari malam menjelang subuh niku karena memang biasanya mereka-mereka niku sholat tahajud terus kemudian diakhiri dengan witir. Nggih, mboten enten syarat secara khusus. Nggih. mulai terus harus perlu memang kayaknya akan mandi subuh. Nggih, nah, cuma satu. Mboten. Oke, kalau yang saya mengerti dari kitab-kitab maupun dari pelajaran para guru, nggih, cuma satu niku nggih. Pak. Baiknya sholat 2 rakaat hajat umpamanya, lalu kemudian witir satu. Ya, bagus lagi nggih, hajatnya 4. Ada ajaran juga dari guru saya, hajatnya 12. Hajatnya 12, tasbihnya 4, kemudian taubatnya 4, tambah witir 3. Nek dihitung pas 23 nih. Tapi sanes terawih lho niki. Niki hari-hari biasa. Niku nek ngelakoni saya pernah jamaah dengan teman-teman itu di Wat Galeh. Dulu saya tiap malam Sabtu Pon. Pertemuannya jam 12. Sholatnya biasanya setengah satu atau jam 1, nanti sekitar jam 3 pulang. Atau yang mau ngobrol nggih sampai subuh. Itu malam Ahad Pon dulu kita lakukan. Setelah sholat kita wiritan gitu, sehingga ya sekitar 2 jam. Kok nopo Pak kok bareng-bareng siji ora kelakon biasa. Kecuali punya keteguhan tadi. Orang-orang punya keteguhan gitu. Nggih nek jenengan alhamdulillah kalau punya keteguhan-keteguhan seperti itu. Nggih saya niku sholat terbanyak kalau malam nggih 23 itu dan jamaah itu. Kalau sendiri belum pernah sendiri 23 gitu. Nggih monggo kalau dilampahi. Lah niate pripun nggih niat niat ingsun sholat hajat 2 rakaat lillahi kita sunnah lillahi ta'ala Allahu akbar. Kan enak tuh Pak Punan. Nopun mboten apal nggih dibatin. Allahu akbar. Yang dibaca napa? Mas, mboten usah doa iftitah mboten napa-napa wong sunnah. Langsung mau Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Enak tuh Pak. Terus rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ini aku mau diulang ping 6 kali buat 12. Nggih, monggo itu mengkonversi hal-hal seperti ini. Jadi Siti Maryam itu bahasa saya nyepi itu tadi. Bahkan di sini dijelaskan ya, memasang tabir dari mereka artinya nggak ketemu dengan manusia-manusia yang lain. Makanya kepekaan-kepekaan yang dialami oleh banyak orang itu biasanya prosesnya seperti ini awal. Rasulullah juga mendapatkan wahyu juga seperti itu. Dan itu ditiru oleh orang Jawa. Gitu Pak. Orang Jawa banyak melakukan itu toh. Gitu apa itu. Cuma kan menjadi kontroversi karena di gua. Dalam sesire napa mboten ngertos. Nggih, bahasane ngoten nggih. Bahasa Jawane. Oh, nggih. Sisirnya itu membantu yang sedih untuk mencarikan sisir jadi mulanya disepin Oh, terduga kemarin untuk menekan lorong ini disisirin ini yang sini nggih. Kula mboten ngertos. Oke, yang saya tambahkan kalau di Tulungagung tadi itu puasa terus, Pak. Jadi nanti pada waktu sahur disediakan makan sahur. Berarti bayar, Pak? Iya, wong kita juga makan di situ. Buka sama buka puasa. Itu tiap hari ada. Saya pun pada waktu ke sana, waktu kula nih rade nakal waktu niku ya. Boten nakal apa usil. Saya niku boten termasuk yang ikut itu gitu.
ke sana gitu, ada makan sahur ikut sahur, tapi mboten poso, ngoten. Pada waktu wiritan ajaki ngobrol, ajaki udut gitu. Kula ge nggadahi dalih, dalih apa? Mosok ora ana godaan iblis, aku to sing godha gitu kan. Nah, gitu. Nah, niku ada yang sampai 100 hari. Nah, yang jadi problem kan bagaimana sekarang dikonversi ke sholat malam itu. Tapi memang hasilnya berbeda. Karena apa? Kalau kita lama merenung tidak ada input indrawi, itu biasanya kan lebih cepat bening mestinya. Nggih. Walaupun kadar setiap orang berbeda-beda. Nggih, ada orang itu tarik nafas, langsung bisa bening. Ada orang sampai wiritan sampai sejam 2 jam malah belum tentu bisa bening. Bening niku pripun maksudnya? Maksudnya niku bening, nggih bening. Nggih jernih gitu. Nggih. Nah, niku memang bakat. Bakat turu. Nah, tapi mboten usah khawatir. Kok mboten usah khawatir gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku nggih sampun ndamel ukuran-ukuran orang-orang yang mudah tidur tapi kalau sungguh-sungguh nanti pelajarannya lewat mimpi. Yang tidak lewat mimpi ya seperti Siti Maria. Tapi ini kan setingkat nabi lah kan begitu yang ketemu nama malaikat Jibril. Kalau kita itu nggih kilasan-kilasan bisa kilasan kok bahasanya kilasan karena dihubungkan dengan nur. Nur ala nur nih lho Pak. Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi petunjuk Allah di dalam Quran surat An-Nur itu kan dikiaskan dengan cahaya. Nah, oleh karenanya bahasanya kilasan-kilasan. Kilasan-kilasan itu berbagai macam, tapi intinya adalah menambah keimanan. Kalau tidak menambah keimanan, nah ini problemnya kalau nggak punya guru. Nggak punya guru atau nggak punya teman yang diajak bicara. Problemnya, disasarke ora krasa. Disasarke sapa sing nyasarke? Kan ada ujiannya tau, Pak. Tiap segala sesuatu niku enten ujiane. Nah, ujian-ujian kebeningan seperti itu nanti akan disesatkan oleh yang ngaku-ngaku umpamanya wali, Mas Wali siapa Sunan Kalijogo biasanya kalau di Jawa banyak. Biasanya nggih awal-awal koyo diulangi sing apik tapi biasanya kita harus selalu cermat agar tidak kemudian kita melenceng ngoten nggih. Itu yang mengkhawatirkan seperti itu. Lah, Pak kok tahu melenceng? Ya padha karo Al-Qur'an ora? Niku. Berarti harus paham Al-Qur'an. Iya, kecuali punya guru maupun punya teman diskusi yang bisa diajak bicara terkait hal-hal seperti itu. Karena sebetulnya Al-Qur'an niku nggih clear bening gitu lho, Pak. Kalau kita ikuti Al-Qur'an nggih bening. Tapi kalau kita ikuti daya hayal imajinasi kita itu dimanfaatkan oleh jin-jin untuk mempermainkan kita. Karena jin itu kan juga bisa jadi setan, bahkan manusia juga bisa jadi setan. Kalau di dalam Quran surat An-Nas kan minal jinnati wan nas niku. Nah, jadi setan itu bisa berasal dari manusia maupun berasal dari jin. Oke, niku tentang kelahiran Nabi Isa. Hampir-hampir orang baik itu biasanya lahir dari orang baik. Tapi tidak setiap orang yang lahir dari orang baik kemudian jadi baik. Kisahnya kan ngoten. Nabi Adam sae, Siti Hawa sae. Anaknya ada yang baik, sae, ada yang ngoten. Nabi Nuh ngoten. Terus nggih niku Nabi Adam, Nabi Nuh niku. Di antara kisahnya seperti itu. Nah, maka kalau kita juga menginginkan anak turun kita baik,
nggih selayaknya kita juga baik kan sampai-sampai kalau di dalam hadis kan disebutkan bahwasanya Rasulullah dawuh bahwa beliau bapaknya sampai turunannya ke atasnya sampai Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang baik. Orang baik apa-apa di situ ditegaskan tidak ada kecampuran generasi zina. Itu kalau di Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Bahkan juga disampaikan juga tidak pernah menyembah berhala. Walaupun di sekelilingnya banyak berhala. Tapi betul pernah ikut-ikutan. Nabi Ibrahim itu kan begitu. Sejak muda sekelilingnya menyembah berhala. Tapi nggak pernah ikut-ikutan. Nabi Muhammad di Ka'bah itu penuh berhala. Tapi betul ikut-ikutan. Niku tentang kelahiran Nabi Isa. Ini baru satu. Padahal tadi saya bilang 11. Nggih, Bapak. Berikutnya yang kedua, tema yang kedua. Niki kalau jenengan pirsani Quran surat Maryam mulai dari 16 sampai 33. Jenengan waos niku banyak pelajaran. Nggih, saya tambah pelajarannya. Jadi pada waktu hamil Siti Maryam itu kemudian kan nyepi sendiri, nggak ada yang nolongi, termasuk masalah makan. Dan itu karena sudah lapar sekali, hamil besar mau melahirkan itu diperintah Allah untuk menggoyang pohon kurma. Pohon kurma niku koyok pohon kelapa loh Pak. Coba jenengan goyang. Sing boten hamil laki-laki loh Pak. Sakit boten. Nah, pelajarannya adalah yang penting kita itu dalam kehidupan ini nggih sungguh-sungguh dan ikhtiar. Sungguh-sungguh kita berjalan di rel koridor-koridor ajaran-ajaran agama yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesulitan-kesulitan ini wis pokoknya ikhtiar nanti insya Allah Allah akan paring gitu. Walaupun tampaknya tidak mungkin seperti menggoyang pohon kurma. Apa hubungannya ini wow nggih banyu putih mestine nyegerke kok malah sing maraske malah kopi. Ya piye? Nggih pun dideleki pelajaran itu kan sebetulnya untuk dirinya sendiri kan harus dicari sendiri bahkan lah nggih nyata kayak gitu. Nggih. Nggih, lalu yang kemudian tema yang kedua terkait dengan mukjizat Nabi Isa. Nggih tak mukjizat Nabi Isa niku diantaranya adalah sejak lahir sudah bisa bicara. Masih itu kalau dalam Al-Qur'an bahasanya dalam ayunan. Masih bayi itu sudah bicara. Karena apa? Secara rasional, Bapak-bapak, nggih memang ada wanita hamil nglahirke gak ono bapak. Walaupun selama ini terkenal orang apik, wong kan semua curiga. Nggih ta? Sakniki coba jangan bayangkan. Nah, oleh karena itu untuk menolak, menghapus kecurigaan itu bahwa ini adalah mukjizat adalah dengan sejak kecil bisa bicara itu. Jadi rentang waktu antara kecurigaan orang-orang mulai hamil sampai kemudian Nabi Isa di dalam ayunan itu mengatakan saya adalah hamba Allah itu adalah lama loh Pak. Berarti ujiannya kan lama. Niku nek secara psikologis orang dalam kondisi seperti itu depresi loh. Nah gitu. Wong selama ini dikenal orang api, oh tiba-tiba kemudian ada kejadian seperti itu. Ngedrop. Tapi nggih, iya. Nah, niku kan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tercantum di dalam Quran surat Maryam. Masih di Quran surat Maryam. Ayatnya 20 20 pinten iki? 29.
Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu Maryam menunjuk kepada anak itu, Nabi Isa kecil, mereka berkata, dijawab, loh, bagaimana kami akan berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan? Kemudian Nabi Isa yang masih di ayunan itu berkata, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Kemudian rentetan mukjizat-mukjizat Nabi Isa yang lain, bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, kemudian menyembuhkan lepra, bahkan menghidupkan orang mati, burung di lempung kemudian bisa jadi burung benar. Artinya ujiannya nak Siti Maryam juga panjang seperti itu. Berikutnya Bapak-bapak terkait dengan penyaliban. Itu ada tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 158. Ya sebetulnya tentang penyaliban ini Nabi Isa tidak pernah disalib gitu. Tapi yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, ini yang paling berbeda kita dengan orang-orang Nasrani. Kita berbeda nih, Bu. Jadi jenengan ampun katut-katut. Itu versi Nasrani. Versi kita sebagai orang Muslim, Nabi Isa tidak pernah disalib. Itu dalam Quran surat An-Nisa nih, ayat 157 158. Yang artinya dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi nyalib mawon boten, bukan pas disalib terus kemudian hilang gitu boten. Disalib mawon boten. Berarti kalau kita kira-kira itu kan wong diserupakan gitu kan, lalu ditangkap kemudian disalib. Dan itu adalah yang mengkhianati Nabi Musa. Muridnya yang berkhianat. Namanya sinten itu ada namanya Judas. Ya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka kaum Yahudi waktu itu nggih. Nggih, kaum Yahudi. Nah, niki cetha tertulis dalam ayat sanes tafsir. Mboten usah ragu-ragu. Ini beda dengan dan tercantum di Al-Qur'an. Biasanya sinten jenengan? Sinten? Sanes Umau. Kalau saya niku sering nonton itu Doditan yang orang Cina masuk Muslim. Dodi, kok Dodi. Nggih. Orangnya kan nyantai. Debatnya kan rada apa nadanya santai gitu. Niki yang keempat. Yang pertama tadi tentang kelahiran, yang kedua kemudian tentang mukjizat, yang ketiga tentang penyaliban, yang keempat tentang terkait hari kiamat. Kan tidak disalib itu kan kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan diangkat, ya, diangkat ke langit. Ya. Diangkat ke langit itu kemudian nopo turun lagi kan gitu. Kalau di dalam tradisi kaum Nasrani kan ada kenaikan Isa Al-Masih. Ya memang di Al-Quran ada, kenapa diangkat oleh Allah itu ada. Nah, turunnya itu adalah sebagai salah satu tanda hari kiamat. Itu tersebut di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi petanda hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus.
Kalau dipadukan dengan hadis dan riwayat-riwayat di tafsir, akhirnya kan membentuk ada Dajjal niku, ada tanda-tanda hari kiamat, Dajjal, Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, dan yang membunuh Dajjal niku Imam Mahdi no Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad. Betul. Karena yang ditegakkan oleh Nabi Isa pada waktu beliau turun lagi ke bumi ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Sanes Kristen, tapi memperingatkan, bahkan di dalam satu hadis disebutkan beliau akan datang dan memecahkan salib itu ternyata termasuk dipecahin itu dan mengajak mereka-mereka yang masih mau ikut Nabi Isa untuk masuk di syariat Islam itu. Ya, ini tercantum dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zukhruf. Kemudian status Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Niki kok ditegaskan ngoten nggih, karena sebelumnya penyelewengan terjadi itu karena Nabi Isa dianggap Tuhan. Nggih. Tuhan sebagai Tuhan anak napa pripun ngoten. Kula nggih mboten paham nggih. Artinya nggih disembah, Nabi Isa itu disembah. Nah, pelajaran bagi kita di antaranya ya, hari-hari ini eh, kaum Nasrani itu yang saya ketahui kan mereka memang kalau bahasa kita itu mendewa-dewakan Nabi Isa sehingga kemudian dijadikan Tuhan kan begitu. Padahal awalnya itu kan menurut yang saya baca Nabi Isa dijadikan anak Allah itu adalah karena tidak senangnya orang Yahudi. Kan ono agama anyar mungkin namanya Nasrani sebelumnya Yahudi. Nah, kalau ada agama baru, ini lagi-lagi kan masalah tidak relanya petinggi-petinggi kaum Yahudi. Kalau ada agama baru kan yang jadi petingginya kan baru ngoten lho, Pak. Yang Yahudi kan jadi turun. Ya mboten turun. Pripun-pripun nang dhuwur niku kan enak toh. Tinggal perintah ya. Wong enten napa enten biayanya untuk napa nek nang Nasrani kan enten 1/10. Nah, ngoten Yahudi kan gitu. Napa rabi-rabi, roh napa petinggi-petinggi Yahudi ini kan mendapatkan diajeni penguasa, dihormati oleh umat, dapat uang, mana ngoten nggih, mau ndak turun nggih mboten turun. Makanya dirusak ibaratnya. Ini ajaran terkait hal ini di dalam Quran surat Maryam ayat 30 disebutkan bahwasanya status Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan dijadikan seorang nabi. Kemudian yang keenam, tema tentang Nabi Isa itu penolakan terhadap klaim ketuhanan Nabi Isa. Dalam Al-Quran sangat tegas. Sungguh, ini Quran surat Al-Ma'idah ayat 72-73. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata, Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Itu nggak bisa, nggak bisa. Nggih. Nggih, Nabi Isa berkata, sebagian dari tadi. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kalau kita dengarkan debat itu kan banyak di Injil juga ada seperti ini, toh, Pak. Nggih. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian yang ketujuh, tema di dalam Al-Quran terkait Nabi Isa alaihissalam itu tentang pengikut setia Nabi Isa. Pengikut setia Nabi Isa niku namine Hawariyun, golongan Hawari. Nggih. Niku dalam Quran surat Ali Imran ayat 52.
Maka ketika Isa mengetahui keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para pengikut setia atau Hawariyun menjawab, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri. Jadi memang ada orang-orang yang pengikut setia. Niku kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya di dalam Quran surat Yasin itu kan dikisahkan ada 3 utusan ke kerajaan Antioquia. Niku disebut sebagai murid-murid atau pengikut setianya Nabi Isa itu. Tapi sebagian bukan, itu nabi tersendiri. Niku ditafsir ada perbedaan. Kemudian yang ke-8 tema terkait Nabi Isa itu adalah Nabi Isa diangkat ke langit. Itu tersebut dalam Quran surat Ali Imran ayat 55. Tadi turunnya sudah nih terkait kiamat tadi. Yang ke-9 itu kelahiran Nabi Isa terkait dengan mujizatnya pada waktu saat bayi tadi sudah dijelaskan. Yang ke-10 Nabi Isa tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadap dirinya. Itu tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Ada juga tema yang ke-11 doa Nabi Isa untuk makanan dari langit. Itu tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114. Oke. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, terkait tema yang terakhir turunnya makanan dari langit itu niku para ulama berpendapat itu berakhir, maksudnya mukjizat yang kayak seperti itu berakhir pada masa Nabi Muhammad SAW. Pasti ada sebab yang mengantarkannya, tidak tiba-tiba geluduk. Kalau dulu itu masih begitu. Itu, itu seperti yang lain itu manna wasalwa terkait Nabi Musa. Tapi sekarang sudah ditutup itu. Pasti ada yang sebagai perantaranya. Ya, zaman Nabi Isa mawon, mengapa kok Siti Maryam tidak dikasih makjeling gitu? Tapi disuruh ngerok. Oke, Bapak-bapak, yang pertama, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 11 tema terkait Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran? Yang pertama, Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Jelas nih, hamba Allah. Bukan anak Allah. Karena hamba Allah, maka Nabi Isa itu mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah. Nah, yang bisa kita tiru ini mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah, jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa diambil, Nabi Musa ini punya kelebihan, yaitu mukjizat. Yang tadi bisa menyembuhkan orang sakit, buta, lepra. Kalau kaitannya dengan kita, apapun yang kita punya, ya, napa mawon lah, yang bisa kemudian juga disumbangkan kepada masyarakat. Yang punya tenaga, ya tenaga, pikiran, punya pikiran. Pak RT kan sumbangan dari masyarakat. Oke, yang punya rezeki lebih, ya monggo bantu yang kekurangan. Yang punya waktu lebih, ya bantu temennya ngurusi sertifikat, aku gak ada waktu ya tak urus ke ya gitu. Oke. Yang berikutnya percayalah pelajarannya Pak. Percayalah bahwa kebenaran itu satu saat akan pasti menang. Niku. Kadang-kadang kan kita nggak sabar tuh Pak. Kok suwi banget.
Dan itu kok suwi banget ukara seperti ini. Itu nggih diucapkan para nabi lho, Mbak. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Niku sampai begitu, para nabi nek jenengan-jenengan kok ya Allah wis ndonga suwi kok derek kabul-kabul niku mboten jenengan tok, para nabi mawon nggih sampai kaya ngoten. Oleh karenanya, nah yang perlu betul-betul dipegang niku kan bener enggak sih awak dhewe niku, Pak. Sing paling susah nih. Nah kita itu ndonga padahal ora bener. Ndonga ora bener pripun? Umpamanya eh ya Allah berilah saya jalan keluar dari permasalahan ini. Padahal kita yang salah, kita yang dolim. Kan gitu. Pada waktu di dalam sebuah hadis ada Rasulullah bersabda bahwa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Doanya adalah doanya akan terkabul. Nah, ada kelanjutannya di situ itu. Dalam kita diperintahkan pada waktu transaksi hutang piutang, kita itu kan disuruh untuk menulisnya. Gitu. Transaksi yang itu jangka panjang, hendaknya kita mencatatnya, menulisnya. Nah, di situ disebutkan begini, kalau ada orang ditipu gara-gara dia tidak mencatat pada waktu transaksi, dia kan berarti didolimi nih. Tetapi dia juga salah karena tidak mencatatnya. Mencatat itu perintah Allah juga mencatat itu. Nah, di situ di hadis itu disebutkan kalau ada orang didolimi karena tidak mencatat tadi, maka di, antara dirinya dengan Allah tetap ada hijab. Ini artinya bahwasanya kalau kita itu berdoa, ada yang kita langgar, maka sulit terkabul. Karena ini melanggar tidak mencatat, padahal sudah dizolimi, dungo pun tidak dikabulkan Allah karena dia tidak mengikuti perintah Allah yang namanya mencatat. Nah kita itu kan sering, pun kita rasanya jalan, sering dungo macam-macam gitu. Tapi kan pelanggaran masih banyak. Makanya orang itu kalau dungone cepat kabul, ada kemungkinan salah sidik. Semakin sedikit salahnya orang itu kepada Allah, maka akan cepat kabul. Tapi biasanya orang-orang yang sudah salahnya sedikit itu biasanya jarang tunggu, Pak. Nah kita sing wakil dungo niku kan sing biasa keinginannya banyak, kepinginannya kata. Biasanya orang yang masih kepinginannya kata niku masih banyak salah. Gitu. Pada saat sudah jadi sakti atau bahasanya sudah jadi wali nih Allah. Nah, dungo wis menapa mawon dikabulaken, tapi biasanya pada posisi itu sudah jarang berdoa karena keinginannya nggak mung diridhoi oleh Allah, mati husnul khotimah nggih ngoten. Mboten enten. Fortuner ya Allah. Pajero ya Allah mboten enten.